Jemaah sekalian, yang pertama, saatnya kita memang membina keluarga Qurani. Nah, ini urgensi pembinaan keluarga. Firman Allah di surat 66 ayat 6. Ini ayat sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, tapi tinggal saya melakukan penguatan-penguatan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naran, dari neraka Allah. Ada beberapa catatan. Yang pertama, ayat ini jelas dia merupakan suratul Madaniyah. Kenapa surat Madaniyah itu tipologinya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berbeda dengan suratul Makkiyah diawali dengan ya ayyuhan nas. Setelah itu Allah perintahkan ku anfusakum, jagalah diri kalian. Jadi Allah memerintahkan kepada kita terlebih dulu agar menjaga diri kita. Apa pesannya? Banyak. Di antara adalah kaitan dengan masalah keteladanan. Kita para ayah pastikan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Tidak boleh kita seorang muslim sebagai kepala keluarga hanya menjadi calon kebaikan, calon ibadah. Ada tidak para ayah yang jadi calon ibadah? Jelang maghrib nyuruh anaknya ke masjid Muhajirin, dianya nonton bola atau nonton apa? Masya Allah. Itu aja sekalian. Nah, ini yang perlu kita tekankan, ku anfusakum. Dan ini juga memberikan satu isyarat, wiqayatun nafsi muqaddamatun ala wiqayatil ghair. Melindungi diri sendiri itu harus didahulukan dari melindungi orang lain. Baru setelah Allah katakan wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nah, tapi sebelum kita masuk pada wa ahlikum, kata anfusakum ini menarik. Allah ternyata memerintahkan kepada kita yang dilindungi itu bersifat komprehensif, bersifat holistik. Tidak hanya yang kita lindungi mata kita, tapi telinga kita tidak, lisan kita tidak, hati kita tidak lindungi, tapi semua diri kita. Nafas itu keseluruhan dari diri kita. Nah, baru setelah itu adalah ahli. Jangan kita para ayah, kepala keluarga menikmati kesolehan diri sendiri, tapi tidak ditransfer kesolehan itu pada keluarga kita. Lihat Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali, langsung ditransfer kepada istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Kemudian baru kepada Ali, kemudian baru kepada Zaid bin Harithah, dan satu lagi adalah sahabat Abu. Itu sebagainya. Apa yang perlu kita lindungi diri kita dari apa? Naran, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah tidak menyebutkan neraka tertentu. Apapun neraka itu adalah azab Allah yang sangat berat, maka kita harus melindungi diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah an-nas, manusia. Jadi bapak-bapak tenang saja, Pak. Ibu-ibu tenang saja, karena apa? Allah tidak mengatakan waquduhal mu'minun, enggak. Tapi waquduhan nas, an-nasul ladina la yu'minuna billah, manusia yang tidak beriman kepada Allah. Kita insya Allah tidak menjadi bahan bakar neraka. Wal hijarah, dan batu, 'alaiha malaikatun, di atasnya terdapat malaikat-malaikat ghiladun syidad, yang keras, ya, yang kasar lagi keras, la ya'sunallah, yang mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini pentingnya membina keluarga.
Tapi jemaah sekalian, rahimakumullah wa azzakumullah. Ada yang menarik juga. Di beberapa kitab tafsir itu dimaknai begini, ku anfusakum wa ahlikum. Itu beberapa ulama tafsir mengatakan bahwa adibuhum wa allimuhum. Jadi lindungi diri kita maksudnya dan keluarga kita. Setelah kita melindungi diri kita, maka ajarkan keluarga kita. Apa yang perlu diajarkan? Adibuhum, ajarkan adab, wa'allimuhum, dan ajari ilmu. Inilah yang kemudian para ulama-ulama kita mengatakan al-adabu qabla al-ilm. Adab itu sebelum ilmu. Itu disaksikan oleh murid-murid Imam Malik. Imam Malik itu kalau ngajari santrinya, ngajari adab dulu baru ilmu. Jangan orang pintar tapi adabnya nggak jalan. Sekarang banyak atau dikit, Pak? Banyak. Jadi ini adab. Adab itu satu keniscayaan, tapi seperti apa adab kita, seperti apa akhlak kita itu linear dengan kualitas keimanan kita. Maka Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik pada sisi akhlak. Ini jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Ajarkan anak-anak kita. Sekarang ini kan kita temukan ada orang-orang pintar yang adabnya lebih atau kurang, Pak? Nah, kurang. Jadi satu di antaranya adalah kesalahan di mana tidak diajarkan adab. Maka para ulama-ulama kita karena pentingnya adab sampai ada seorang ulama yang mengarang kitab namanya Al-Adabul Mufrad yang berisi 644 bab terkait dengan masalah adab. Alhamdulillah saya sudah ngajar di satu masjid dan sudah khatam, Pak, tentang Al-Adabul Mufrad. Kitab yang sangat luar biasa. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Nah, sekarang coba kita lihat hadisnya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ya'qub wa huwa ibnu Abdurrahman Al-Qari. An Suhail an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jadi dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Kuburan itu ramai atau sepi, Pak? Sepi. Tidak ada orang baca Quran. Yang ada orang dibacakan. Nah, kenapa? Inna syaitana yanfiru minal bait. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Maka suratul Baqarah ini kan juga termasuk ayatul ruqyah. Jadi kalau rumah kita steril dari jin, bacakan suratul Baqarah. Tapi setelah tahu ayat hadis ini, jangan setelah itu nggak baca surat yang lain. Nah, tetap baca surat yang lain juga, Pak. Karena surat itu kan kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran secara utuh. Bahwa kemudian ada anjuran-anjuran membaca surat-surat, na'am, iya. Akan tetapi kita tetap komitmen membaca Al-Quran secara utuh. Ini pastikan kita baca Quran di masjid, bagus. Tapi rumah kita jangan kita buat sepi dengan cara apa? Kita tidak menghiasi rumah kita dengan tilawat Al-Quran. Kalau di rumah saya, Pak, semalaman itu saya putar murotal, Pak. Ini bagus kalau bapak-bapak bisa mendudukan. Kalau bapak-bapak ke rumah saya malam itu pasti dari ya jelang kita tidur sampai kita bangun tidur itu pasti ada kita putar murotal. Jadi ya itu bagian ikhtiar dari kita. Dan kita sedang murotal ya berlanjut. Jadi ini jauh sekali. Karena kita menginginkan bahwa rumah kita itu dipenuhi dengan cahaya. Al-Quran itu nur, Al-Quran itu cahaya. Hari ini betapa mudahnya kita memutar di rumah itu
ya kan? Ayat-ayat Quran, tinggal putar aja. Bisa pakai HP, bisa pakai media yang lain. Betapa mudahnya. Kenapa kita tidak lakukan? Ada kemudahan-kemudahan yang hari ini Allah berikan kepada kita. Kenapa kita tidak lakukan? Itu yang sekalian. Ini fungsi rumah tangga sudah saya sampaikan. Nah, ini terkait dengan realitas umat, terkait dengan masalah keluarga. Jadi realitas umat itu ada realitas yang bersifat internal, ada realitas yang bersifat eksternal. Apa masalah yang bersifat internal yang terjadi pada umat ini? Yang pertama adalah lemahnya iman dan moral. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi setelah generasi para nabi. Surat Maryam ayat 59 ini sebenarnya kalau kita mau membaca secara komprehensif, saya tunjukkan ayatnya biar utuh, karena di ayat yang ke-58 itu ayat yang menjadi prolog terkait dengan ayat yang ke-59 dari surat Maryam. Surat Maryam itu tak deburi, Pak, itu bagus sekali. Semua ayat bagus, Pak, nggak ada ayat yang nggak bagus. Tapi ini luar biasa, Pak, yang mengingatkan kepada kita pentingnya kita jangan meninggalkan generasi yang meninggalkan salah. Coba perhatikan di ayat yang ke-58. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wastabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Nah, baru setelah itu nanti ayat berikutnya. Tapi ini sebagai mukaddimah perlu saya sampaikan. Ulaika, mereka itu. Nah, Imam Ibnu Katsir itu mengatakan yang dimaksud ulaik itu siapa? Nabi-nabi yang disebut sebelum ayat ini. Jadi Bapak Ibu lihat di surat Maryam itu sebelumnya disebut banyak nabi. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishaq, ada Nabi ada Nabi Ismail, ada Nabi Idris. Nah, itu nabi-nabi Allah diungkapkan dengan ulaik. Mereka itu alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka minan nabiyina, dari kalangan nabi. Min dzurriyyati Adam, dari anak keturunan Adam. Kan semua nabi-nabi setelah Nabi Adam itu kan Bani Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari yang telah kami bawa bersama Nabi. Karena yang lain kan yang mengalami banjir, ya mereka meninggal. Setelah itu wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Nabi Ibrahim wa Israil, dan keturunan Israil. Israil itu nama lain daripada Nabi Yakub. Nabi yang jadi Bani Israil itu adalah dzurriyyatu Yakub, keturunan Nabi Yakub. Nah, kenapa disebut dengan min dzurriyyati Ibrahim wa Israil? Karena memang dzurriyyahnya Nabi Ibrahim itu hebat-hebat. Apalagi yang namanya Nabi Yakub, Pak. Nabi Yakub itu Bapak Ibu paling beruntung. Bapaknya Nabi, ya kan? Siapa bapaknya Nabi Yakub? Ishak. Kakeknya Nabi, anaknya Nabi, Pak. Oh, hebat, Masya Allah. Itu jarang-jarang nyari orang kayak gitu, Pak. Ada atau tidak itu? Dia ustadz, bapaknya ustadz, kakeknya ustadz, anaknya ustadz. Itu kira-kira yang gitu banyak atau dikit? Aduh, dianya hafal Quran, bapaknya hafal Quran, kakeknya hafal Quran, anaknya hafal Quran. Nah, itu kira-kira gampang atau enggak? Jarang atau dikit? Dianya rajin ke Masjid Muhajirin, bapaknya rajin ke Masjid Muhajirin, kakeknya rajin ke Muhajirin, anaknya rajin ke Masjid Muhajirin juga. Banyak atau dikit yang itu? Banyak. Yang benar. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Wa mimman hadaina wastabaina, dari orang yang telah kami hidayah, wastabaina, dan telah kami pilih. Nabi-nabi itu kan dipilih oleh Allah.
Idza tutla alaihim ayatul rahman, ketika dibacakan atas mereka ayatul rahman, ayat-ayat zat yang maha pengasih, kharru sujada wa bukiya, mereka itu tunduk sujud dan menangis. Masya Allah, Masya Allah. Ada orang-orang itu ketika mendengar ayat Quran itu menangis. Bahkan tidak hanya menangis, yang meninggal karena ayat Quran itu ada juga. 3 pekan yang lalu saya khutbah di salah satu masjid. Saya sebenarnya agak takut juga, Pak. Karena pas saya khutbah Jumat, biasanya ada yang ngimamin, nah itu suruh ngimamin, Pak. Sekalian satu paket. Saya bacanya surat Al-Mu'minun 3 ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Sampai kata maut, tiba-tiba di belakang saya ada suara berat. Setelah berat itu suara kayak orang mau sakaratul maut. Orang kerak. Saya takut juga. Karena yang ada dalam ingatan saya, mestinya dalam sholat nggak boleh, tapi langsung saya palingkan. Yang ada dalam ingatan saya adalah ada satu keluarga yang hebat, keluarganya Qadhi Fudail ibn Iyad. Itu beliau punya anak namanya Ali. Ali bin Fudail bin Iyad itu masyhur dengan qatilul Quran, orang yang meninggal karena ayat Al-Quran. Karena waktu ngimamin, bapaknya melihat ke belakang, waktu itu anaknya nggak ada. Biasanya kalau yang anaknya nggak ada, beliau membaca ayat-ayat tentang azab. Kalau anaknya ada, beliau menghindari ayat tentang azab. Dilihat nggak ada, baca ayat tentang azab. Sampai di surah Al-Mu'minun ayat 106. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ternyata yang jatuh itu anaknya, Pak. Ditolong, dibawa pulang, ternyata tidak terselamatkan. Dia meninggal kayak Allah. Itu bayangan saya gitu. Tapi alhamdulillah di rakaat kedua, karena saya melihat tidak melihat sih, ada karena kan menghadap ke kiblat kan, di belakang kita kan ada suara yang kayaknya nggak lazim gitu. Itu baru pertama kali. Dan alhamdulillah ketika jatuh ada 2 jamaah yang membatalkan salatnya karena hifdzun nafas, menjaga jiwa, itu adalah masyru' di syariat. Dia membatalkan lalu dia tolong. Dan di rakaat kedua, nah bacaan saya kira-kira diperpanjang atau diperpendek, Pak? Saya perpendek, langsung membaca Al-Fatihah langsung sama Qul huwallahu ahad. Setelah saya selesai salam, langsung saya berbalik ke belakang dan lihat dia. Ternyata yang jatuh itu, kata seorang jemaah, ini jatuh yang keempat kali. Jadi ternyata dia kena penyakit, kalau orang Jawa bilang pernah penyakit ayam, jatuh gitu. Tapi itu sudah 4 kali, ini yang keempat kali. Alhamdulillah setelah itu sembuh. Itu kalau meninggal, wah ramai juga, Pak. Ini Ustadz yang ngajar di Masjid Muhajirin Al-Indah, ngimamin sholat, jamaahnya meninggal. Sampai ayat Al-Maut, wah itu bisa ramai itu. Itu kayaknya TV One langsung datang. Masya Allah. Alhamdulillah, selamat ya. Jadi TV One nggak ada yang datang. Nah ini terkait ayat yang ke-59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kata Allah, فَخَلَفَ, maka datanglah مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, sesudah mereka generasi yang jelek, yang أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, yang menyia-nyiakan salat. Jamaah sekalian, Masjid Muhajirin ini kan representasi dari 1 RW atau berapa RW? Atau enggak sampai 1 RW? 1 RW. 1 RW itu ada berapa RT, Pak? Ada? Berapa? 16. 16 itu 1 RT-nya itu kira-kira ada berapa kakak, Pak? 40 atau 50?
Hah? 100. Masya Allah, Masya Allah. 100 itu ngitungnya gampang Pak itu. Kalau 100, taruhlah 100, 100 itu satu kakaknya 5 orang, berarti 100 kali 5, 500. 500 kali 16 berapa itu Pak? Hah? 508? 500 kan? 500 kali 16, berarti 8.000 Pak. 8.000 ini yang hadir, berapa ribu ini Pak? Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini kan real Pak, real. Allah salat mereka yang menyia-nyiakan salat. Padahal salat ini kalau ditegakkan secara kolektif di rumah tangga kita, saya pastikan insya Allah dengan izin Allah, keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Semua orang sudah membuktikan. Kalau pengen keluarga kita tentram, keluarga kita tenang, lakukan, jangan tinggal sholat 5 waktu di masjid, dan jangan tinggal sholat malam. Sholat malamnya bukan sholat isya, tapi sholat wajib. Percayalah Pak. Kita ini kan bisa saling menatap, kita bisa saling menilai satu dengan yang lain. Nggak ada ceritanya orang yang istiqomah melakukan qiyamul lail itu direndahkan oleh Allah, nggak ada. Pasti dimudahkan. Jadi jaga sholat 5 waktu kita di masjid, dan pada waktu yang jangan tinggalkan sholat malam. Karena ayatnya kan jelas, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Asa itu kalau yang mengatakan Allah itu yufidul wujub wal qadar. Wajib dan pasti terjadi. Nah, tinggal nanti kan kualitas kehidupan kita ini kan satu dengan yang lain itu kan beda-beda kan? Itu yang menentukan juga kualitas dan kuantitas kita dalam melakukan qiyamul. Saya yakinnya jamaah yang hadir ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah rata-rata rajin sholat malam semuanya. Amin. Cuma dalam melakukan sholat malam satu dengan yang lain kan beda-beda kan? Ada yang jam 2:30 sudah bangun, dan setelah itu membersihkan diri, dan setelah itu sholat malam. Ini yang mayoritas atau yang minoritas? Halo? Yang tahajudnya mulainya jam 2:30. Ini yang mayoritas atau yang minoritas di Masjid Muhajirin? Mayoritas ya, Alhamdulillah. Berarti pengajiannya berhasil. Bagus. Ada juga yang mulainya jam 3, ada yang mulainya jam 3:30, ada yang mulainya jam 4, ada yang mulainya jam 4:04, ada yang mulainya jam 4:30 karena subuhnya sekarang jam 4:35 Pak. Itu masih dapat 2 rakaat Pak. Masih. Tapi nanti Bapak-bapak lihat. Ada seorang tamu yang sebelum beliau wafat itu ke rumah saya lama sekali Pak, ngobrol. Menceritakan tentang pengalamannya. Jadi kata beliau, apa yang saya syukuri Ustaz, saya dikasih kado oleh Allah punya anak yang hafal Quran di usia SMA. Saya katakan alhamdulillah, senang. Saya kalau ada orang-orang seperti itu pasti saya tanya itu, apa rahasianya? Rahasianya kata beliau, sejak 16 tahun yang lalu saya sudah komitmen dan istiqomah melakukan sholat malam, rata-rata saya mulai selalu jam 2:30. Jadi kalau bapak-bapak pengennya anaknya, kalau tidak di level anak cucu lah, kok yang ada hafal Quran itu standar Pak, 2:30. Di Peloso itu kan ada satu pesantren besar yang santrinya itu jumlahnya ada 13.000. Itu ada keluarga pesantren yang memberikan bocoran, satu di antaranya amal Pak Kiai itu sebelum jam 3 Pak Kiai itu sudah ada di masjid dan melakukan salat malam. Itu standarnya. Jadi kalau itu jam 3 istiqomah, akhirnya Allah memberikan kemuliaan punya pesantren besar, Rasulullah SAW punya umat yang banyak karena Rasul sholat malamnya separuh malam. Itu aja. Ini nanti malam langsung bangun jam 2:30 semuanya.
Tapi jam 2:30, ya kalau yang nggak biasa ya ke kamar mandi, ngantuk, tidur dulu lah itu. Bangun-bangun jam 4:15 lah. Masya Allah, tapi tidaklah. Jadi selain Allah ussalah, ini problematika umat kita secara internal. Wattaba'us syahawat, mereka memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghaliya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi problem iman dan problem moral ini yang menjadi problematika internal dalam masalah keluarga muslim. Maka kita lihat di negeri ini kan angka perceraian kan termasuk luar biasa tinggi. Tinggi. Dan itu memotret bahwa ada masalah yang serius terkait dengan umat ini, yaitu masalah iman dan masalah moral. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah. Yang kedua, jauh dari Al-Quran. Ini problematika keluarga muslim. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau jujur, yang membaca Quran one day one juz dari jamaah yang ini jamaah-jamaah pilihan, pertanyaan saya kira-kira berapa persen? Halo? Ada 50% atau ketinggit 50%? Ini kenapa pada diem semuanya? Pertanyaan saya terlalu sulit atau bagaimana? Ini Pak. Ini yang sebenarnya jauh-jauh sebelumnya itu sudah dicurhatkan oleh Rasul. Surat 25 ayat yang ke-30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan, tidak dibaca, tidak dipahami, tidak direnungkan, dan tidak diamalkan. Hari-hari ini saya banyak bicara tentang i'jaz Quran. Kalau kita mentadaburi Al-Quran itu luar biasa. Ada 4 i'jaz yang saya sering bahas adik-adik. 1, mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa. Yang kedua, mukjizat Al-Quran dari aspek historis, pendekatan sejarah. Yang ketiga adalah mukjizat Al-Quran terkait dengan peramalan masa depan. Ada kisah bangsa Romawi, ada kisah Abu Lahab, yang ketika ia masih hidup ternyata Allah mengatakan sayasla naran dzata. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran benar atau salah? Benar. Ternyata Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir. Padahal orang-orang seperti Abu Lahab yang diberi hidayah oleh Allah banyak. Ada Ikrimah bin Abu Jahal, ada Amr ibn al-As, ada Khalid bin Walid, ada Abu Sufyan bin Harb. Itu kan orang-orang yang semula modelnya kayak Abu Lahab. Tapi mereka karena tidak ada teks, tidak ada nas, maka Allah memberikan hidayah. Abu Lahab. Benar apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan itu kalau orang meneliti Al-Quran dan dia seorang non-muslim bisa mendapatkan hidayah. Di barat itu ada orang dapat hidayah meriset surat Lahab atau surat Masad. Karena kaget. Kok berani-beraninya ada pernyataan saya selana rendata Lahab. Itu kalau dia dapat hidayah kayak apa itu? Quran kan dianggap salah. Masuk Quran salah. Dan benar ada. Nah, jemaah sekalian, nah ini ada aspek eksternal. Lihat Bapak Ibu sekalian, problematika keluarga muslim yang jauh dari Al-Quran. Saya tidak tahu persis data anak-anak yang ada di Alinda ini yang terkena narkomasi. Harapan saya mudah-mudahan nggak ada. Tapi ada atau nggak ada, Pak? Halo? Ada atau nggak ada? Ada. Kenapa? Yang seperti ini biasanya keluarganya jauh dari Al-Quran. Kenapa jauh Al-Quran? Ada kekuatan asing yang mencoba menjauhkan kita dari Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah alat yang ada dalam genggaman anak-anak kita. Yang namanya HP. Saya bukan orang yang anti HP. Karena HP itu jikalau kita bisa mengelola secara positif, itu manfaatnya banyak. Makanya HP saya itu ada Quran, ada tafsirnya, ada sirahnya, ada hadisnya, ada materi-materi tausiahnya, itu lengkap.
Jadi kalau bapak-bapak saya lihat saya lagi baca HP itu jangan di Ustaz wahabinan, jangan Pak. Ya. Itu manfaat sekali, Pak. Manfaat sekali. Ada waktu kosong kita baca. Bahkan saya kitab Tafsir Al-Mu'in itu saya sengaja download itu utuh ada di HP saya. Kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Syafi'i itu saya download. Kenapa? Kalau ada waktu kosong kita baca. Jadi kita sibukkan kita dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita. Tapi anak-anak kita hari ini mereka berhadapan dengan realitas kekuatan asing, yaitu dalam bentuk memalingkan anak-anak kita yang mestinya baca Quran, akhirnya baca apa? Baca HP, baca WA, Instagram, kemudian lihat YouTube, Masya Allah, dan kemudian game dan lain sebagainya. Itu lihat anak-anak kita. Kalau sudah main game, insya Allah beberapa menit atau beberapa jam. Masya Allah. Itu hati-hati, Pak. Ada kekuatan asing. Nah, ini sebagian langkah mereka. Satu, menjauhkan Al-Quran dari kaum muslimin. Bagaimana agar kaum muslimin itu tidak sibuk dengan Al-Quran? Karena mereka tahu quwwatul mu'min, quwwatul Islam itu pada interaksi kaum muslimin dengan Al-Quran. Saya sedikit cerita terkait dengan masalah kemerdekaan Palestina. Sekarang belum, kan sekarang baru mengalami gencatan senjata. Tapi mudah-mudahan gencatan senjata ini menjadi prolog kemenangan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Karena apa? Kalau kita membaca sejarah, kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa yang disebut dengan Fathu Makkah, itu awalnya juga gencatan senjata dulu melalui sebuah perjanjian yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Di antara klausul Sulhul Hudaybiyah itu, satu, kaum muslimin walaupun mereka sudah sampai Hudaybiyah nggak boleh umrah tapi balik ke Madinah. Sekalipun ini respon sahabat, itu macam-macam, termasuk Umar bin Khattab, itu sampai beliau meragukan ini Muhammad Nabi atau enggak, karena beliau mengatakan katanya kita akan masuk kota Makkah dalam keadaan aman. Surat 48 ayat 27 kan. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Itu kok ternyata malah suruh balik lagi ke Madinah. Padahal perjalanan dari Madinah ke Hudaybiyah itu jauhnya 478 kilo, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa membayangkan, jalan sudah 478 kilo, balik yang tinggal 22 kilo ibadah umrah. Kira-kira kecewa atau kecewa banget? Masya Allah. Itu Umar ngamuk, Pak. Tapi Rasul tahu kondisi psikologis sahabatnya. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa Abu Bakar, aku benar mengatakan bahwa kita akan masuk kota Makkah dalam keadaan aman, tapi aku tidak pernah mengatakan dan mendefinitifkan tahun ini tidak. Tahun 6 Hijriah enggak. Itu baru sadar, Pak. Setelah disampaikan Rasulullah kepada Abu Bakar dan Abu Bakar nanti ditransfer kepada sahabat-sahabat Rasul, termasuk Umar, itu baru enggak. Oh iya. Akhirnya mereka balik lagi, Pak. Baru kemudian tahun yang akan datang mereka melakukan umroh, karena bukan pada waktu yang dia niatkan, maka umroh pada tahun ke-7 Hijrah itu disebut dengan Umratul Qadha. Itu jemaah sekalian. Ya, kita berharap mudah-mudahan gencatan senjata yang terjadi antara saudara-saudara kita di Palestina dan Israel, mudah-mudahan ini menjadi prolog Allah memberikan kemenangan kepada saudara kita di Palestina, insyaallah. Yang kedua, menghancurkan akhlak pemuja. Ini problematika keluarga muslim hari ini terkait dengan masalah eksternal. Tidakkah kita mendapatkan hari ini bagaimana budaya-budaya barat yang mewarnai kehidupan, moralitas anak-anak kita? Kita merasakan itu, menyaksikan itu atau tidak? Masya Allah. Kita dulu, Pak, itu kan tidak ada yang namanya Ramadan itu main motor gitu. Ada atau tidak, Pak? Zaman kita, Pak. Halo? Atau ada juga yang suka main motor juga, Pak? Tapi hari ini saya kalau
Ahad pertama, itu kan saya dari rumah itu kan setengah jam sebelum tempat masjid saya ngajar, Pak. Itu kalau harus lewat wali kota Bekasi. Iya kan? Wah, itu setengah jam sebelum subuh. Wah, itu anak-anak muda mereka sudah main motor-motor. Dasar semua. Dan bahkan yang tragis itu pas Ramadan, Pak. Saya dapatkan gimana mereka saat-saat 10 malam terakhir mereka malah lomba lari, mereka malah lomba motor. Dari mana budaya itu? Apakah Islam mengajarkan kepada kita seperti itu? Enggak ada, Pak. Jadi itu sengaja anak-anak muda itu mengimpor budaya barat tanpa memfilter. Padahal itu adalah bagian dari menyanyiakan waktu. Padahal saat-saat 10 malam terakhir idealnya adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kita harus membangun mindset yang bersama kita. Pastikan di bulan Sya'ban ini kita harus mulai pelan-pelan mengadaptasikan diri kita melakukan amalan-amalan unggulan di bulan Ramadan. Paling tidak 4 hal itu yang sebenarnya. Setelah kita mengetahui faktor internal dan eksternal yang merusak keluarga kita, maka inilah kuncinya. Kita harus back to Quran, kita harus kembali kepada. Nah, apa yang ingin saya tekankan dalam konteks back to Quran adalah kita para ayah harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Saya pernah mengajar seorang ibu-ibu yang alhamdulillah dia diberi oleh Allah Ta'ala anak sejumlah 11 anak. Ini punya anak 11 banyak atau dikit? Banyak ya, Masya Allah. Kalau di Semarang itu ada seorang ustadz, seorang kiai yang anaknya jumlahnya ada 12. Yang 8 perempuan, yang 4 laki-laki. Tapi yang menarik, yang 8 itu anaknya semuanya hafal Quran, yang 4 itu semuanya bisa baca kitab. Itu di Semarang ada. Di Jawa Timur itu ada seorang kiai yang punya anak 28. Sudah enggak usah tanya itu, emaknya berapa itu, saya enggak tahu juga. Nah, ternyata 28 itu semuanya hafal Quran dan semuanya sarjana. Keren. Nah, yang sempat saya ajar ini anaknya 11, yang 1 meninggal dunia, yang tersisa 10 semuanya hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Satu saat beliau dijemput oleh suaminya. Nah, saya ketemu dengan suaminya dan saya coba klarifikasi terkait dengan hal yang menjadikan anak-anaknya kok bisa diberi kemudahan oleh Allah bisa hafal Quran. Bisa punya usratun Qur'aniyah, punya keluarga Quran itu kayak apa? Kata beliau, rahasianya 2 Ustaz. 1 adalah saya tidak pernah berhenti terus mohon kepada Allah agar anak-anak saya dan dzurriyyah saya Allah jadikan sebagai hafizul Quran. Sekalipun hafalnya Quran itu bukan melalui pintu bapaknya kan, melalui pintu mana? Pesantren. Pesantren. Ya, pesantren di Kudus. Anak-anaknya itu nyantrinya di sana. Itu ada pesantren yang sangat ketat sekali, yang terkenal dengan kualitas bacaan santrinya, namanya Yanbu'ul Quran. Di Kudus. Itu ada pesantren yang masyhur, itu pesantrennya Mbah Kiai Arwani Kudus. Itu masyhur, Pak. Itu pesantren yang terkenal, terbaik, dan bahkan ada yang mengatakan pesantren tahfidz terbaik di Indonesia itu di Kudus. Jadi pertama doa. Dan doa itu juga kita harus sabar juga gitu.
Jangan kemudian gitu, ya Allah jadikan anak saya, ya Allah jadi penghafal Quran. Ditunggu 1 tahun, oh, belum hafal Quran, ya perlu delay Pak. Pengabulan doa kita itu perlu delay. Karena apalagi menghafal Quran itu kan memang butuh waktu. Tapi sekarang anak-anak ngafalin Quran cepat. Asal mereka tilawahnya sudah lancar. Ada yang menghafal Quran butuh waktu hanya 30 hari saja, itu cukup. Kenapa? Saya pernah lihat sendiri. Termasuk di antaranya yang kalau di Bogor itu ada namanya Darul Khufat Indonesia. Itu saya sempat tanya sama ustaz-ustaznya. Di sini alhamdulillah Ustaz, ada yang hafal 30 hari sekali, ada yang 2 bulan sekali, sudah hafal, ada yang 3 bulan baru hafal. Tapi tentunya tahapan hafalannya itu kan ada gridnya. Jadi 30 hari itu yang penting sudah setor 30 juz. Nanti setelah itu ada metode kedua, nanti 1 kali setor 2 juz. Nanti ada metode berikutnya 1 kali setor 5 juz. Ada 1 kali setor nanti 10 juz, 1 kali setor 15 juz, nanti kemudiannya 1 kali setor 30 juz. Itu berarti hafal beneran. Tapi memang ngafalin Quran itu kan berat. Hafal Quran itu kita kecolek sedikit, itu udah, itu lupa-lupa Pak. Kan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kan tahu riwayat bagaimana hafalan Imam Syafi'i itu kan sempat goyah kan, sampai ke beliau itu mengadu kepada syekhnya namanya Syekh Waqi. Syaqautu liwaqi'in an su'i hifdzi. Aku mengadu kepada syekhku namanya Syekh Waqi karena buruknya hafalanku. Gara-gara apa Pak? Lihat betis wanita nggak sengaja. Itu hafalannya goyang. Itu nggak sengaja. Makanya kalau bapak-bapak sengaja itu kayaknya memang nggak hafal Pak. Itu Quran itu kayak gitu Pak. Dahsyat Pak. Dahsyat. Jadi yang hafal Quran itu kan macam-macam ya. Ada yang memang dia kalau jalan nggak pernah noleh-noleh. Ada tidak? Ya, ada yang jalan itu kan dihafal Quran, dia noleh-noleh ke kanan, ke kiri. Ah, itu biasanya kalau baca Quran sering bulat-bulat Pak. Iya, Quran itu sensitif Pak. Sensitif sekali. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi seorang tua yang terus mendoakan anak kita. Dan kedua adalah qudwah, keteladanan. Kata beliau, sekalipun saya tidak hafal Quran 30 juz, saya di depan anak-anak saya juga menunjukkan kepada anak-anak saya juga ngafalin Quran. Tapi memang ngafalin Quran di usia yang sudah tua dengan yang anak-anak, insya Allah cepetan mana Pak? Cepetan anak-anak. Yang orang tua kan mikirnya juga bagaimana ngongkosin anaknya kan, itu yang bisa jadi agak lama. Jadi jamaah sekalian, rahimakumullah wa azakumullah. Hari-hari ini kita berada di bulan Syaban. Yuk kita back to Quran, kita kembali kepada Al-Quran dan kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dari jamaah Masjid Muhajirin, satu paling tidak anak kita ada yang hafal Quran. Kalau tidak anak kita, mudah-mudahan di antara cucu-cucu kita ada yang hafal Quran. Sebenarnya yang perlu kita program adalah satu rumah, satu menghafal Quran. Itu yang ideal. Jangan sampai kita punya anak 3, kita punya anak 4, punya anak 5, nggak ada satu pun yang hafal Quran. Kalau mungkin bisa jadi di level anak, ya sudah terlanjur karena mungkin karena ngaji kita yang agak telat, iya kan? Nah sudahlah mulai cucu-cucu kita. Jangan sampai nanti kita punya cucu 10, nggak ada yang hafal Quran. Sementara kita ngaji secara intens seperti ini. Karena orang tua, kalau punya anak, punya cucu, dan kita punya saham terhadap hafalnya anak kita itu, nanti di akhirat itu Allah juga memberikan perlakuan yang berbeda. Mudah-mudahan nanti kita masuk surga semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa saling melihat satu dengan yang lain, bahwa di kepala kita Allah berikan mahkota, dan yang pakai mahkota itu adalah hanya orang tua yang insya Allah itu mereka anaknya hafal Quran.